Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sofa. Kali ini saya akan melakukan pembelajaran pengukuran tekanan darah dengan metode ceramah dan demonstrasi. Selamat pagi Mbak Intan, apa kabar? Pagi Pak. Baik, kali ini kita akan melakukan pembelajaran bagaimana cara pengukuran tekanan darah yang baik dan benar. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita memperkenalkan diri kita, siapa nama kita sebagai apa, dan kita bekerja di mana. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan tujuan apa, tujuan pengukuran darah. Pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah itu bertujuan untuk mengetahui faktor resiko, apakah pasien atau klien yang kita hadapi dalam keadaan resiko hipotensi atau resiko hipertensi, resiko tekanan darah tinggi atau resiko tekanan darah rendah. Kemudian yang ketiga adalah kita mempersiapkan alat dan mempersiapkan pasien. Persiapan alat dulu, kita memerlukan stetoskop, ya, stetoskop. Kemudian yang kedua, kita memerlukan manset atau manset yang sudah ada speak manometernya. Ya, ini kalau manual, kalau caranya mau kita pakai cara manual. Atau kalau punya tensi yang digital, kita bisa memakai tensi yang digital. Itu untuk persiapan alatnya. Kemudian alat-alat cuci tangan jangan lupa ya. Kemudian persiapan pasiennya, upayakan pasiennya kita posisikan dalam keadaan tidur, berbaring atau duduk ya. Upayakan pasien dalam keadaan rileks. Pastikan juga pasien sudah dalam istirahat yang cukup, tidak dalam konsumsi kopi misalnya atau obat-obatan yang bisa meningkatkan tekanan darah. Itu yang harus kita perhatikan. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke prosedurnya. Begitu kita sudah siap dengan semua yang tadi kita persiapkan tadi, pasien sudah kita posisikan duduk, kemudian kita pasang manset ya. Kita pasang manset yang ini di 2-3 cm di atas lipatan siku atau di atas antekubital ya. Setelah mansetnya dipasang, kemudian kita pasang stetoskop di daerah antekubital tersebut seperti ini. Kemudian kita dengarkan denyut nadi atau detak nadi yang setelah kita pasang stetoskop. Setelah itu baru kita pompa atau kita kencangkan mansetnya sampai bunyi yang tadi kita dengarkan itu hilang. Setelah bunyinya hilang, kemudian mansetnya kita kendorkan. Kendorkannya jangan terlalu cepat. Di teorinya adalah 10-20 mmHg dalam 1 detik. Setelah kita kendorkan, nanti akan terdengar bunyi kembali. Bunyi yang pertama kita dengar itu disebut sistolik. Setelah itu bunyinya makin lama makin redup, makin hilang, dan bunyi yang terakhir kita dengar itu disebut dengan bunyi sistolik. Itu caranya. Diastolik ya, itu caranya. Ya. Nah, udah pinter nih pasiennya ternyata ya. Nah, setelah itu kemudian kita catat hasilnya. Sistoliknya berapa, diastoliknya berapa, kita catat ya. Oke, kita catat. Dan jangan lupa dalam catat kita perlu alat lagi, yaitu alat dokumentasi. Kita harus bawa bolpen atau bawa kertas, atau kalau ada status pasien kita tulis di status pasien. Oke, ada pertanyaan sebelum kita mulai peragakan? Nggak ada pertanyaan. Jelas. Baik, cukup jelas ya. Oke, kita akan mulai. Yang pertama, nyaman dengan posisi duduk ya? Iya, duduk aja. Duduk aja. Oke, kemudian kalau nggak yakin kita bisa sing-singkan lengannya, tapi kalau yakin nggak perlu kita sing-singkan lengannya, kita cukup. Kemudian kita pasang mansetnya ya. Ini ada tandanya ya. Ada adult size, berarti untuk pasien dewasa, atau kalau untuk pediatrik dia ada ukuran tersendiri. Kita pasang di daerah depan, di anterior, nih ada tandanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita pasang stetoskop. Kita dengarkan denyutnya kedengaran atau tidak. Kemudian kita pasang speed manometer ini untuk mempermudah kita. Oke, kita
pasang, kemudian kita kencangkan. Bunyinya udah nggak kedengeran di 120, kita naikkan 20 mmHg di 140, kemudian kita turunkan pelan-pelan 10 sampai 20 mmHg. Bunyi yang pertama kita dengar itu sistolik, bunyi yang antara kita dengar adalah diastolik. Oke, berdasarkan pengukuran yang barusan saya lakukan, bunyi yang pertama saya dengar adalah di 110 dan bunyi terakhir yang saya dengar adalah 60. Berarti sistoliknya di 110, diastoliknya di 60. Kemudian kita tulis hasilnya 110/60. Baik. Kemudian setelah selesai prosedur, jangan lupa kita cuci tangan, kita jelaskan. Baik. Cukup jelas? Oke, cukup jelas. Nanti giliran praktek ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.